Dengan satu pukulan, wanita itu dibuat pingsan. Dia jatuh ke tanah, tetapi mereka masih belum berhenti. Salah satu anggota geng menendang keras perut wanita hamil itu. Teman-temannya mencoba menghentikannya dengan marah dan pergi dari sana. Namun, mereka tidak tahu bahwa wanita itu adalah istri seorang petugas polisi keturunan Afrika Amerika. Ketika Antonio mengetahui kejadian ini, dia segera pergi ke rumah sakit. Untungnya, istrinya masih sadar dan mampu memberikan keterangan tentang para penyerang. Setelah itu, dia dibawa ke ruang gawat darurat. Antonio harus menunggu di luar. Setelah operasi berjam-jam, dokter memberitahu bahwa istrinya hanya mengalami benturan ringan di kepala. Tetapi kerusakan pada janin tidak bisa diperbaiki. Sudah jelas bahwa mereka telah kehilangan anak mereka. Mendengar itu, Antonio sangat terpukul. Kemudian kapten datang dan memberitahu bahwa para anggota geng telah ditangkap. Antonio berusaha terlihat tenang di luar, tetapi di dalam, dia mendidih oleh amarah. Malam itu, ketika istrinya tertidur lelap, dia diam-diam keluar dari rumah sakit. Tak lama kemudian, Antonio kembali sendirian ke kantor polisi. Para pelaku dikurung di ruang tahanan. Antonio diam-diam menutup tirai jendela. Mereka tertawa, mengira bahwa mungkin Antonio adalah suami wanita hamil itu. Mereka percaya hukum akan menyelamatkan mereka, dan polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Namun mereka sepenuhnya meremehkan kemarahan Antonio. Antonio segera mengambil alat-alat yang disita dari kendaraan mereka, dan memilih senjata yang pas di tangannya. Salah satu dari mereka, yang botak, masih bersikap arogan. Dia tidak hanya menghina ibu Antonio, tapi juga berkata bahwa dia tidak menyesali apa yang dia lakukan. Itulah kata-kata yang membuat Antonio benar-benar kehilangan kendali. Kemudian dia pergi ke dua anggota geng lainnya yang mulai ketakutan. Antonio membuka pintu dan membuat janji kepada mereka. Jika mereka bisa menghadapinya, dia akan membebaskan mereka bertiga. Begitu berkata demikian, Antonio mulai menghajar mereka dengan marah, hingga salah satu dari mereka tewas. Namun seorang tahanan yang bertubuh besar menangkap Antonio dari belakang. Antonio mendorongnya ke belakang, melepaskan diri, dan menendangnya hingga tersungkur. Melihat itu, tahanan botak menjadi sangat marah. Dia bahkan menolak untuk meminta maaf. Antonio mengeluarkan tinju besi dan membuka penutupnya. Si botak menyerangnya, tapi Antonio jauh lebih unggul. Dia mempertahankan diri dengan segala cara. Akhirnya Antonio menjatuhkannya, menekannya ke bawah, dan memukul dadanya dengan keras. Napasnya seolah-olah berhenti. Antonio tidak menunjukkan belas kasihan karena dia adalah pembunuh anaknya. Karena itulah Antonio melampiaskan seluruh amarahnya padanya. Dia memukul wajahnya tanpa henti sampai rusak parah. Namun meskipun begitu, Antonio tetap sangat sedih karena anaknya tidak akan pernah lahir ke dunia ini.